warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakman Saputra, NIM 2105132. Di kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosen saya yang bernama Arif Rahman SHMH dari mata kuliah Hukum Perdata. Soal pertama, jelaskan istilah dan pengertian dari hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan yang mengatur antara orang dan orang lain dalam bermasyarakat. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu, hak dan kewajiban. Contohnya manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, contohnya adalah benda. 3. Apa yang dimaksud dengan asas konkordasi? Suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa di negeri Belanda dan juga kepada orang Eropa di Hindia Belanda pada masa itu. 4. Apa yang dimaksud dengan pluralisme dan unifikasi? Pluralisme adalah suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada di dalam suatu masyarakat. Sedangkan unifikasi, penyatuan hukum yang berlaku secara nasional, di mana apabila di suatu negara diberlakukannya unifikasi, maka dalam negara tersebut hanya berlaku satu macam hukum tertentu. 5. Jelaskan penyebab terjadinya pluralisme di hukum perdata di Indonesia. Penyebabnya terdapat faktor golongan penduduk yang dimana setelah proklamasi berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 IS 10 pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. 6. Jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang dapat melakukan kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain umur, kesehatan, dan perilaku. Wewenang berbuat ada dua pengertian. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. 7. Siapa saja yang tidak cakap untuk berbuat? Dalam undang-undang ada 3 yang tidak cakap untuk berbuat. Yang pertama, orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Yang kedua, orang yang sudah mencapai umur 17 tahun tapi dalam keadaan dungu. Yang ketiga, orang yang dilarang oleh undang-undang untuk berbuat hukum. 8. Jelaskan syarat sah perkawinan dalam KUH Perdata. 1. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur. 2. Harus ada persetujuan dari belah pihak. 3. Dua belah pihak tidak dalam keadaan sedara. 4. Seorang perempuan yang sudah menikah harus menunggu jangka waktu tunggu. 5. Monogami, wanita yang hanya memiliki suatu suami. 9. Apa yang dimaksud dengan pemisahan harta benda? Pemisahan harta benda merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya. 11.
Apa yang dimaksud dengan curatele dan siapa saja yang ditempatkan di bawah curatele? Curatele atau pengampuan. Keadaan di mana seseorang tidak cakap untuk melakukan lalu lintas hukum. Dan orang yang di bawah pengampuan yaitu orang dewasa dalam keadaan dungu, orang gila, orang mata gelap, orang yang pemboros.